Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dan para pemimpin Eropa duduk satu meja membahas jalan menuju perdamaian dengan Rusia setelah Trump bertemu Putin di Alaska. Washington menjadi pusat perhatian dunia pada 18 Agustus 2025 ketika Presiden Donald Trump, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, serta sejumlah pemimpin Eropa berkumpul dalam sebuah pertemuan penting. Forum ini dipandang sebagai salah satu upaya terbesar untuk mendorong perdamaian antara Ukraina dan Rusia setelah lebih dari 3 tahun perang berkecamuk. Selain Trump dan Zelensky, hadir pula tokoh kunci seperti Kanselir Jerman, Presiden Prancis, dan perwakilan Uni Eropa. Pertemuan digelar di Oval Office, sebuah simbol kuat bahwa Amerika Serikat berusaha kembali memposisikan diri sebagai mediator utama dalam konflik global. Agenda utama mencakup pembahasan kerangka perdamaian, kemungkinan gencatan senjata, keamanan Eropa, dukungan militer tambahan, hingga jaminan teritorial bagi Ukraina. Semua isu itu dianggap kunci agar perang yang telah memakan ribuan korban tersebut dapat segera berakhir. Suasana diskusi berlangsung intens tetapi tetap konstruktif. Trump menekankan perlunya deal langsung antara Kiev dan Moskow, sementara Zelensky menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan yang sah tanpa jaminan penuh atas kedaulatan Ukraina. Para pemimpin Eropa bertindak sebagai penyeimbang, mendorong diplomasi tanpa mengorbankan integritas Ukraina. Beberapa poin penting yang dibahas mencakup penghentian sementara serangan udara Rusia, kemungkinan pengawasan internasional di garis depan, kelanjutan bantuan militer, serta opsi perundingan trilateral yang melibatkan Amerika Serikat, Ukraina, dan Rusia. Uni Eropa juga menekankan kebutuhan mendesak rekonstruksi ekonomi pasca perang yang sama pentingnya dengan stabilitas militer. Bagi Ukraina, keuntungan terbesar dari pertemuan ini adalah dukungan politik yang semakin luas. Zelensky menegaskan bahwa Ukraina tidak boleh dinegosiasikan tanpa keterlibatan langsung pemerintahannya. Ia menolak ide perdamaian instan yang merugikan Kiev, namun menyambut baik tekanan multinasional terhadap Rusia agar kembali ke meja perundingan. Usai pertemuan, Zelensky menyebut hasil diskusi membuka jendela peluang kecil menuju gencatan senjata. Namun ia menekankan hanya tindakan nyata yang bisa mengubah situasi, bukan sekadar pernyataan diplomatik. Ia juga menegaskan bahwa rakyat Ukraina hanya akan menerima kesepakatan yang melindungi wilayah dan masa depan mereka. Trump di sisi lain menyebut pertemuan ini sangat produktif. Menurutnya, perdamaian hanya mungkin tercapai jika kedua pihak berani kompromi secara realistis. Namun, ia tidak membeberkan detail langkah selanjutnya, menimbulkan pertanyaan apakah ini strategi diplomasi atau bentuk tekanan terselubung terhadap Kiev. Para pemimpin Eropa memilih bersikap hati-hati. Mereka menekankan pentingnya menjaga jalur dialog tetap terbuka sambil memastikan keamanan Ukraina tidak boleh dikompromikan. Mereka juga menegaskan sanksi terhadap Rusia akan terus diberlakukan hingga Moskow menunjukkan itikat nyata menuju perdamaian. Meski belum menghasilkan kesepakatan final, pertemuan di Washington menjadi sinyal penting bahwa diplomasi belum mati. Langkah selanjutnya kemungkinan adalah pertemuan trilateral yang melibatkan Rusia secara langsung, sebuah proses yang diharapkan membuka jalan menuju gencatan senjata. Pertemuan ini memang tidak membawa hasil instan, tetapi jelas menegaskan satu hal, dunia belum menyerah mencari perdamaian. Apakah ini awal dari proses panjang menuju akhir perang, atau sekadar babak lain dalam permainan geopolitik? Yang pasti, dunia menanti realisasi dari inisiasi damai antara Rusia dan Ukraina. Terima kasih dan sampai jumpa.